Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar Anda semua? Kumaha daramang sadayana? Insyaallah antum semua dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan intisari khutbah Jumat yang disampaikan pada tanggal 12 Februari 2021 di Masjid Al-Ihsan, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Intisari dari khutbah tersebut adalah bahwa takwa itu memiliki dua komponen. Menjalankan perintah Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, dan menjauhi seluruh larangannya. Maka orang yang telah bisa menjalankan dua komponen ini, insya Allah dia akan mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Tetapi pada sebagian hamba, sebagian kaum muslimin, ada yang mereka menjalankan perintah Allah. Mereka puasa, mereka zakat, infak, sedekah, berhaji, tetapi maksiat jalan terus. Ada juga yang mereka maksiat, atau mereka tidak maksiat, mereka tidak bermaksiat, tetapi juga tidak puasa. Nah, ini sebenarnya merupakan hal yang ditolerir atau yang dimaafkan bila ada seorang hamba, seorang manusia yang kepleset jatuh ke dalam kubangan maksiat atau dosa. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, beliau mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap Bani Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ingat, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang yang melakukan tindakan kesalahan dan dosa adalah mereka orang yang bertaubat. Mereka orang yang beristighfar, orang yang memohon kepada Allah Subhanahu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ketika seorang melaksanakan sebuah perbuatan dosa, katakanlah begitu, mungkin dia tahu, sadar bahwa perbuatan itu dosa, tetapi dia doyan. Misalkan orang mencuri, dia tahu mencuri itu tidak boleh, haram. Berzina juga tahu itu haram, tetapi karena dorongan syahwat, karena bisikan setan, sehingga dia terkalahkan dan dia melakukan perbuatan dosa. Dan efek dari perbuatan dosa tersebut adalah dia akan merasa dirinya kotor. Dia akan merasa dirinya tidak suci. Dia merasa, saya tidak pantas bergaul dengan orang-orang yang soleh. Saya tidak pantas ada di tempat pengajian. Saya tidak pantas sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada orang mengatakan, saya tidak pantas berangkat haji dan umroh karena saya banyak kotor. Padahal kalau dilihat dari secara materi, mobil banyak, rumah bertingkat, semuanya sudah cukup, tapi dia merasa dirinya kotor dan sehingga dia tidak berangkat. Nah, untuk orang-orang yang semacam ini, jangan berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala membuka dirinya, kalau bahasa manusia, membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima taubat hambanya, untuk memberi ampunan kepada setiap hambanya yang telah melakukan perbuatan dosa, disengaja ataupun tidak. Bayangkan, ini harus dicamkan oleh kita semua.
bahwa kalau saya dan Anda melakukan perbuatan tindakan dosa, itu cepat istighfar, cepat-cepatlah istighfar, cepat-cepatlah istighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa itu. Itu penting dicatat oleh kita semua. Saya ingin menyebutkan atau membahas beberapa ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal itu. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha mengampun dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha mengampun dan Maha penyayang. Bayangkan, berdasarkan ayat ini Allah ikrar bahwa beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosanya. Dosa apapun itu, termasuk dosa syirik, bila orang itu ketika masih hidup bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik bila orang yang syirik itu mati dalam kemusyrikan. Tetapi kalau dia hidup, kemudian masih hidup, kemudian dia bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Subhanallah. Kemudian ayat ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu Allahu fi ardin falatin. Muttafaqun alaih. Artinya, Allah lebih berbahagia dengan tobat hambanya daripada bahagianya seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di sebuah tempat yang sepi. Maksudnya apa? Bandingkan kalau ada seorang, ini ceritanya di Arab Saudi, seorang datang ke sebuah masjid, sholat, kemudian dia meninggalkan untanya di luar. Setelah selesai sholat, untanya hilang. Sedih bukan kepalang. Kemudian tiba-tiba ditemukan kembali. Kira-kira bagaimana? Bahagia? Pasti bahagia. Ibaratnya kalau zaman sekarang, orang datang ke masjid, kemudian dia parkir mobil Honda baru, pas pulang nggak ada. Tetapi kemudian dengan takdir Allah ditemukan kembali. Bahagia bukan? Pasti akan sangat bahagia. Nah, bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba bertaubat, lebih bahagia lagi seperti orang yang tadi. Jadi bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi bahagianya orang yang tadi. Subhanallah. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusriku bi syai'a, la ataituka bi qirabiha magfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau datang kepada kamu dengan dosa sepenuh jagat ini, sepenuh bumi, kemudian engkau mati menghadap dengan tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tusriku bi syai'a, la ataituka bi qirabiha magfiratan. Saya akan datangkan kepadamu
dengan sebesar bumi pula, sebesar bumi ampunan. Bayangkan, kalau Anda datang dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datangkan ampunan sebesar bumi pula. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai, sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita semua menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Allah membuka peluang kebaikan sebanyak-banyaknya, dan Allah membuka ampunan yang selebar-lebarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dan antum semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kelompok muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.